ini bisa ditetapkan sebagai, maaf ya, sebagai tersangka gitu di polisian. Kayak gimana cerita awal? Dari awal ketemu Iya boleh, bagus cerita deh. itu udah sama seperti yang di TV itu. Oke. Ya, cuman saya takut untuk menceritakan, takutnya ada yang kurang, ada yang lebih, itu saya takutin. Jadi saya nggak bisa apa kayak apa nih lagi cerita gimana, takutnya ada yang kurang, yang lebih berbeda. Oke. Jadi kenal sama korban ini kapan? Pas di Teras Udayana itu gitu. Ketemunya tiba-tiba tuh. Ya, Ketemunya kayak gimana, bagus cerita? ketemunya tuh saya mau minta tolong antar ke kampus, tapi itu udah kayak seperti yang di TV itu gitu. Dia mau apa, mengantar Bagus ke Ya, kampus? tapi lain diantarnya saya gitu. Oh, Ya. maksudnya korban ini mengantar Bagus kemana? Kan mulanya mau ke kampus tapi nggak diantar ke kampus, diputar-putarin 3 kali, terus dari apa Islamic Center itu diputar-putar, nah langsung ke sana larinya balik arah gitu. Balik arah itu homestay itu. Ya, Oh, dia tahu tempat itu? ya tahu dia. Hmm. Saya nggak tahu dia tahunya itu dari mana gitu. Oh gitu. Terus Bagus nggak nanya kenapa kok dia terus? Kan kalau saya, prinsip saya kalau udah dibantu nggak ada untuk pikiran yang aneh-aneh, bersyukur udah mau dibantu kan, nggak sampai kita kepikiran kayak gitu. Jadi pada intinya itu saya langsung ngintip nih, nah, yang dimana saya tuh kayak benar-benar kaget dan syok gitu, kayak kok bisa jadi begini gitu. Maksudnya kekagetannya itu apa, Bagus? Tiba-tiba dijadiin tersangka gini, dengan berapa kali saya ngalah-ngalah terus dijadiin tersangka gitu. Jadi waktu di homestay itu ada pertemuan sama orang atau apa? Nggak ada. Sama dia saja. Ya, Bagus di sana diperlakukan seperti apa? nah saya ceritain dari saya apa sampai homestay itu, setelah diputar-putaran di Islamic Center Udayana, melalui homestay itu, nah terus dia yang bayar, ya dia yang apa buka pintu, nah dia yang tiba-tiba bukain baju celana saya gitu, dia buka dirinya sendiri, terus dia di atasnya, nah terus baik-baik dia apa namanya lagi kayak gitu, udah selesai kayak gitu, nah terus dia yang masangin, dia nyuciin semuanya, dia yang bersihin. Nah tapi yang membuat saya tahu dalam kasus ini karena jebakan ini, karena pas mau balik secara baik-baik itu dia nelpon seseorang, ya ikut seseorang, saya nggak tahu, nggak berani mau ngomong apa kan, dia bilang saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu, tunggu dah di Islamic Center, tapi sebelum saya sampai di sana saya nggak bisa berhenti, harus dia duluan berhenti, yang temannya ini, kamu yang duluan berhenti di sana gitu, baru saya bisa berhenti di sana. Nah balik arah saya kira diantar apa namanya ke kampus, itu dah saya udah syok karena saya capek juga karena kelelahan gitu kan, karena nggak bisa ngomong apa-apa, dah saya turut aja jalan. Nah, lagi diputarin Islamic Center, nah terakhir penutupnya itu, terakhirnya itu tiba-tiba pas muter 3 kali Islamic Center yang sama, terus dia nanya sambil nelpon kan HP-nya di helm ini, kamu di mana nih? Saya sudah di Islamic Center, dia bilang. Saya juga udah di Islamic Center, ya kamu duluan berhenti sebelum saya nggak bisa berhenti gitu, dia bilang. Dia suruh yang temannya ini berhenti duluan. Nah tiba-tiba udah ke 4 kali 5 kalinya muter itu, ketemu sama cowok di depan itu, ada cowok 2, belakangnya saya sama dia, harus yang lihat sekelilingnya gini, pas standar motor gini, dia orang beraktivitas biasa. Nah tiba-tiba seret meluk, udah tiba-tiba gitu, meluk satu cowok ya, satu cowok. Nah terus udah gitu yang satu foto saya gitu, pas foto saya yang baju biru seragam kampus itu, yang gitu tuh yang ngatur ke dia, yang viral itu. iya. Terus saya tiba-tiba saya gak dimarahin, kenapa kamu bisa naik di sini, apa alasan naik di motor ini, dia bilang gitu. Terus saya bilang saya sebenarnya mau minta tolong diantar ke kampus, kok jadi begini, dia bilang gitu. Nanti bisa laporin kamu gini-gini. Nah ngomong dari yang cewek ini, kita gak ada bukti untuk ngelaporin dia, dia bilang gitu. Tiba-tiba ngomong itu, terus saya sautin, jangan laporin aja kalau memang saya apa-apa, karena kan gak sampai pikir untuk mau jadi gini kasus sebesar ini gitu, karena pulang pergi baik-baik aja, dia yang bayar, dia yang bukain, dia yang nutupin, dia semuanya gitu, saya hanya nurutin aja apa kemana dia. Tiba-tiba kok saya kayak gini kan, jadi saya berani bilang kalau saya ini dijebak gitu. Dijebak ya, oleh korban. Iya, kenapa saya bilang gitu, karena pulang pergi baik-baik aja, seperti kasus yang dimana pertama kasusnya itu pemerkosaan di Teras Udayana.
kan gitu. Terus lagi dialihkan pemerkosaan di homestay. Terus lagi yang sekarang kekerasan seksual yang kayak gini. Bagus ngerasa ini jebakan. Iya, ngerasa jebak. Karena kesana kemari beritanya, sedangkan saya ngelaporin pencemaran nama baik itu tidak direspon sedikit pun. Kapan lapor? Pertama saya ngelaporin, Oh, terus berapa harinya saya ngelaporin pencemaran nama baik itu kan. Nah gini saya ceritanya Pak, pertamanya kan saya setelah siang kejadian itu saya pulang. Setelah aman-aman aja sekiranya nggak ada apa-apa, nggak difoto atau biasa-biasa aja gitu, nggak ada sampai terjadi gini, pulang saya. Nah malam pas mau tidur saya melihat postingan yang di media satu itu dah yang viral itu yang apa kekerasan apa pemerkosaan seorang mahasiswa memperkosa orang di teras Udayana gitu, yang kayak gitu tuh saya laporin ke Polresta, tapi Polrestanya ngajakin ke Polda karena langsung ke sana. Setelah diantar sama polisi ada di sana yang ngurus-ngurus juga, yang bantu saya malam-malam saya pulang ke sini. Nah udah gitu besok paginya tuh mama saya disuruh lapor untuk melengkapi data-data kayak masuk juga Krimsus atau apa. Nah itu di sana ya untuk ya Krimum itu foto. Nah sudah itu tiba-tiba siangnya tuh kakak saya nelpon yang media satu Lombok ini, terus tidak diangkat nah agak sorean itu di take down anunya itu apa nih kasusnya itu Mimin akan bertanggung jawab dengan ini gini dia bilang kan tahu acingan itu. Nah tiba-tiba dia bisa beberapa hari, terus saya biasa-biasa aja dan nggak saya mau perpanjang masalah dan nunggu jawaban. Angkat tiba-tiba 2 hari itu laporan itu masuk seperti panggilan gitu. Saya kira panggilan tentang ini, ternyata panggilan yang ini dibilang saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan gitu. Nah saya bingung kan tuh bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti ibu bapak lihat sendiri, saya nggak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual, bagaimana ngelakuin kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau apa nah dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau pemerkosaan, dia dorong saya. Terus kok tiba-tiba ada 2 cewek lagi, yang satu cewek jadi 2. Nah itu maksud saya apa itu gitu. Kan pertama 1 cewek yang saya ajak pergi 1 cewek, kok ada 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan itu ya gitu. Laporan ada 2 korban. Ya itu ditambahin sama siapa polisinya atau siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu gitu di NN atau di mana itu saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong apa-apa gitu. Yang nggak salah. Tapi itu dah kalau memang kekerasan atau pemerkosaan yang seperti kabar sekarang ini sampai saya dijadikan tersangka sekarang 20 hari ini pertama. Itu yang saya bilang, bagaimana saya memperkosa dengan keadaan saya kayak gini, kekerasan kan bisa ada ngelawan, bisa ada dorong, apalagi 2 cewek misal kan bisa kerja sama yang 2 tuh untuk dorong atau mukul atau lain sebagainya, ditinggal aja saya ngapain diantar balik, pulang pergi baik-baik aja gitu. 2 itu maksudnya di kejadian yang berbeda ya, waktu yang berbeda. Iya waktu berbeda, tapi enggak gini Bu, yang pertamanya 1 laporan ini yang saya bingungkan, mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu itu gitu. Itu yang membuat saya gimana? Sebelumnya Bagus pernah ketemu dengan 1 orang yang melaporkan lagi hari berkomunikasi atau apa gitu? Enggak pernah, enggak tahu siapa itu. Tahu gitu. Iya. Saya gini Bu, saya apa namanya kayak sakit tangan gitu. Emosi yang marah gitu ya. Kok tiba-tiba kayak gini gitu. Iya. Kan kalau perkosaan atau kekerasan seksual itu bisa ngelawan tuh, mendorong atau apa. Untuk apa dia yang bayar, dia yang fasilitasi, seperti dia yang bayar, dia yang bukain, dia yang masangin, dia yang nyuciin semuanya. Kok tiba-tiba dijadiin kayak gini gitu.